kawan-kawan merataan kalau ayat Quran jangan berani membicarakan tanpa tafsir nang muktabar. Jadi jangan labih bapander masalah Quran, jangan labih dari tafsir nang tertulis. Oleh sebab itu, kuasailah segala kitab tafsir. Supaya kita berbicara masalah Quran jangan memakai pikiran, tetapi memakai tulisan yang ada di tafsir-tafsir orang yang ahli tafsir. Terima kasih telah membantu merawat channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi di kolom komentar. Kemudian, idfa' billati hiya ahsan. Idfa' as-sayyi'at billati ay bil khiflah allati hiya ahsan. Hendaklah ikam menolak akan kejahatan dengan perkara-perkara yang paling bagus. Untuk perseorangan dulu. Kalau kita mengupat orang, berarti kita sudah mengerjakan kejahatan. Nah, ayat ini menyuruh supaya ditolak kejahatan kita itu dengan yang paling baik. Lima Pak, meminta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal kepada orang yang kita sambati itu. Jadi minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal kepada orang yang kita sambati itu ngarannya billati hiya ahsan. Adapun as-sayyi'ah kita menyambati orang tadi. Jadi menghilangkan kejahatan kita tadi dengan minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal. Itu contoh untuk pribadi. Demikian kalau ada dosa-dosa lain. Pokoknya apabila kejahatan disapu dengan kebaikan. Jelas saja sudah. Nah, kemudian ke orang lain. Kalau kita berbuat baik, kalau orang berbuat jahat kepada kita, ulang. Orang berbuat jahat kepada kita. Nah, iya ini. Kejahatan orang datang ke kita. Tuhan menyuruh caranya menolak itu dengan perkara yang paling bagus. Jadi kada ada masalah balas membalas atau tidak. Kalau orang berbuat jahat, kada ada kita disuruh membalas dengan jahat. Kada ada di ayat sini. Orang berbuat jahat, kita disuruh berbuat dengan allati hiya ahsan. Contoh, ini yang penting dulu di rumah tangga. Sebab kita sudah diberi Nabi akan aba-aba. Diberi Nabi perintah bahwa zaman kita ini sudah banyak di rumah disuruh. Jangan tapi keluar rumah kecuali sangat terpaksa. Sudah kejelas. Kecuali sangat terpaksa baru keluar dari rumah. Kalau tidak bakal kalah di rumah-rumah aja. Nah, jadi yang penting di rumah tangga. Kalau orang di rumah tangga kita misalnya madu. Satu dari madu kita itu membuat jahat kawan kita. Nah,
Misalnya si madu itu memarahi kita. Matinya dalam kitab tafsir Jalalain, kal ghadab. Idfa ay as-sayyi'ata billati yahsan ay bil khislah allati yahsan. Kal ghadab seperti orang memarahi kita. Misalnya madu sarik lawan kita. Kan itu jahat. Di maka kita membalasnya dengan yang lebih baik, yaitu bisobri. Itu tafsir Jalalain. Jadi kalau orang madu misalnya di rumah menyariki kita sabar. Apa arti sabar? Pertama, hati kita dingin. Yang kedua, muntung kita sunyi. Hati dingin, muntung sunyi. Lamun hati marah, hati panas, itu layan sabar ngarannya. Lamun muntung baswara, itu ngarannya membalas. Lamun muntung kada berbunyi-bunyi, tapi hati menggurak, itu ngarannya bukan sabar. Itu ngarannya tahan maharib. Jelas saja kata. Jelas saja kata. Kal ghadabi bisobri. Kawan-kawan merataan kalau ayat Quran jangan berani membicarakan tanpa tafsir nang muktabar. Jadi jangan labih bapander masalah Quran, jangan labih dari tafsir nang tertulis. Oleh sebab itu, kuasailah segala kitab tafsir. Supaya kita berbicara masalah Quran jangan memakai pikiran, tetapi memakai tulisan yang ada di tafsir-tafsir orang yang ahli tafsir. Jadi kalau orang sarik lawan kita, misalnya madu dari sarik lawan madunya, ini kayak di rumahnya nih, maka yang disariki ini sabar. Nah, sabar ini lebih bagus daripada sarik. Hati ini muntung badiam. Bangalipan artiannya lamun nang derajat sama dia bini bagus nang madu itu kan derajatnya sama kelas sama dia bini ya kalau kan bandingnya bini sama kelas lalu nang situng menyariki nang situng disuruh dingin aja hati muntung berdiam ngalih bandar aja lamun ikembang di dapur itu misalnya api banyala ngalih lah ikam menyumbur nyaman aja jadi memang ujar ikam ngalih berarti bertentangan lawan galian ikam api banyala disimbur banyak ngalih kadang barak iman digunakan hati tadi kebenaran juga. Ya. Lalu bahasa namun berdiam kada membalas muntung kada bersuara tiba-tiba beliau menjawab padahal nabi menyariki muntung berdiam aja ngalih aja. Nah aku nak dekatan ikan goreng itu nyaman ya. Adalah waktu goreng itu ikan bertender. Ada jasa ba'al-hari, berdiam aman aja. Jadi raman di padaan, mun berdiam majulun, jadi sari curang ngalih ketantangan lawan guring. Jelas dah. Nang jadi merasa ngalih berdiam,
ngalih mendinginkan hati. Artinya ngalih sabar. Nang jadi ngalih itu dasar kita dua kada ada keinginan, kemauan untuk bersabar. Namun ada kemauan untuk sabar, kada ada kata-kata ngalih. Semua zaman. Nang ngalih itu orangnya kalau kada indah. Ya, orang mungkin kalau kada indah kami. Tiap-tiap ada kemauan, ada lurung. Sambungannya tafsir lagi, wal jahli bil ilmi. Nah, orang dah misalnya madu, kada tahu lawan keadaan kita. Madu nih kada tahu keadaan kita. Nang kayak apa? Misalnya kita sedang berpikir yang sulit. Sedang berpikir yang sulit. Si madu kada tahu. Nang kita ada pikiran yang sulit, dia kada tahu. Lalu ngarannya madu itu jahil. Paham? Rahat kita mandang karena ada pikiran yang sulit nih. Ujar si madu. Nangarannya kada tahu. Nyamannya beramai aja dalam kamar ini. Tuh di dapur banyak gawian. Ya ke dapur apa gawi-gawi. Dan ya penunda. Nyodang kamar abul kon. Nah, karena kada tahu si madu, nang kita sedang ada pikiran yang sulit. Kan karena jahil. Ini contohnya aja, madu. Contoh kedua. Laki ada pikiran yang sulit, ada pikiran yang berat. Si bini jahil ada tahu nang laki sedang ada pikiran yang berat. Kenapa ikannya jangan ada bukarak-karak kan aku? Hujan dulu. Di parak kita ada daerah dua. Padahal aku siap sudah. Siap sudah aku apa lagi? Ikam kada memulai. Rupanya anak perang kabil kenapa kada tahu. Nah karena jahilnya si bini lawan keadaan laki yang sedang pikiran berat ada. Lalu muntungnya kayak itu. Kada sayang laki kamu lihat aku. Pantang-pantang aku pang sudah Tuhan. Lain inono nya numpang. Aku ini juga pernah sudah itu cerita malih babini dua. Dasar nasib ayek sudah seperti ini ujar bini malih nangkat Tuhan. Nah, lantaran jahil tadi. Lalu kayak apa si madu nang di dalam kamar tak umut karena pikiran tadi sulit. Dipenderi madu nang sikungnya nyamannya nyawa di kamar aja. Tuh gawian di dapur banyak. Perbuatan jahat orang lain terhadap kita disebabkan orang itu ada tahu keadaan kita. Perbuatan ini nangka itu lawan laki karena inya kada tahu laki sedang sulit berpikir. Contoh dua aja di rumah tangga. Kalau contoh di luar, perbuatan murid-murid dan orang lain dari murid terhadap guru agama. Nang guru ini di dalam keadaan serba sulit. Lalu di masyarakat macam-macam memandir-mandir perguruan dengan kata-kata sehingga sampai yang kaya resah masyarakat karena jahilnya masyarakat terhadap keadaan guru yang sekarang ini. Bagaimana pikiran sidin sekarang ini? Nang kayak apa utak sidin dibak banyak berpikir sekarang ini? Karena inya jahil macam-macam pendernya yang dilontarkannya. Mbah macam apa?
Tuhan menyuruh macam apa menghadapi orang yang jahil, yaitu bil hilmi, dengan jangan memarahi lawan orang yang jahil tadi. Jadi kalau orang itu kada tahu lawan keadaan kita, lalu berbuat yang kada baik lawan kita, didasari kada tahu, ya hanya tahu lawan keadaan kita, kada kaininya. Ya hanya si matu tertahu keadaan yang di kamar ini sulit berpikir, ikam jangan keluar kamar. Aja aku jangan gawe di dapur kasihan ikam. Nah, pegarang ikam pikirkan kalau perlu aku membantu, ya hanya tahu, cuma ini kada tahu ya di mana. Ya kayaknya si bini tahu keadaan laki nih bahwa malih nih kada berduit juga, hendak berjual tanah kasih kayuan, ada yang menawar murah, kada aja itu nang bini nih, nang sikong minta turakan baju, nang sikong hendak minta duit mengkosi anak, kada itu, kagalantaran pada tahu. Mbah kacamata sifat si laki, hilim terhadap bininya. Lamun masyarakat atau murid macam-macam menyambati guru itu menunjukkan karena ini pada tahu keadaan guru nih, macam apa si guru harus hilim. Itulah sobar dan hilim yang disebut di ayat ini, idfa billati hiya ahsan. Idfa sayyi'ata as-sayyi'ata bil khislah allati yasa. Kal ghadab bis sabri wal jahli bil hilmi. Kemudian wal isaati bil afwi. Yang ketiga, kalau orang misalnya madu atau bini atau murid atau jiran atau keluarga atau siapapun langsung berbuat jahat lawan kita. Nang tadi menyariki, nang tadi menyambati, nang ini berbuat jahat. Misalnya menampar. Kan barat bagi salah. Menam atau meninjak. Ya, macam apa? Nah, suruhan Tuhan, idfa as-sayyi'ah, menolak kejahatan orang yang tadi, billati ahsan ay bil afwi. Kita beri ampun, kita maafkan. Jelaslah saudara. Jadi kalau orang berbuat jahat kepada kita, nah itu karena syarik kita sabar. Kalau orang berbuat kejahatan lawan kita karena jahil, kita hilim. Lamun orang berbuat jahat lawan kita padahal inya tahu wajah, inya tahu wajah. Nang kita ne saraba pikiran banyak banget. Mana memikirkan diri, mana memikirkan bini, mana memikirkan pula warga, mana memikirkan macam-macam lah. Dosa, mana memikirkan itu ini. Lalu ada macam-macam lawan kita menambah, pulang akan berat berpikir, menambahkan beban pulang lawan kita, sehingga kita kada nyaman-nyaman berapa apalagi guring macam apa terhadap orang itu. Kita ampuni aja, kita maafi aja, jangan kita kawan. Kalau kau minta dasar bungul ban nyawan ini, tambuk ban nyawan ini, nyawa kada tahu kan? Unda ini pikiran ini. Ya katakan nyawa nak itu nah. Kada pun nyawa nak ini non unda. Segala kalau nyawa tu kada merasa. Ya begini kayak ini. Ya nyawa merasa kayak ini nya. Saya mau nyawa. Ya nyawa merasa ada bini dua jer malih. Nang kayak ini tawakan makan hati. Ada nyawa nyambat di dalam unda. Apalagi begini tiga. Pacah usah mau pikir nyawa nambah itu nang pikir non nyonda dasar bunuh itu nih kamu jangan idfa billahi maafkan aja inya kada tahu, jangan disariki, jangan dimarahi, sabar, hilim, pamaaf.
Ini perintah Tuhan. Lamun marasa hamba, niscaya tunduk lawan perintah Tuhan. Istilahnya, apabila tetap merasa prajurit sesuai dengan pakaian, yaitu prajurit, mesti tunduk lawan komandan. Siap laksanakan. Asal dia sadar, aku ini hamba. Tapi apabila hilang ingatan hamba, suruhan Allah naka ini kada dipakainya. Malahan berkata, lamun orang menyariki, aku bersabar. Lamun orang kada takut, aku kada menyariki. Lamun orang berbuat jahat, aku memaafi. Jadi makanan orang aku, sakahandak orang aku. Itu melawan ayat Quran. Karena sudah sadar siapa sebenarnya diriku. Kalau kita sadar kita ini ibadur rahman, kita ini hamba, nang senantiasa diberi Tuhan curahan rahmat, niscaya kita melaksanakan suruh Tuhan billatihi ahsan. Yaitu sabar, hiling, pamaaf. Nah, kalau kita melaksanakan yang ini, membalas kejahatan orang dengan kebaikan, apa hasilnya? Tuhan Maha Baraka. Fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ay fayasiru aduwuka kas-sadiqil qaribi fi mahabbatihi idza fa'alta dzalik. Fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, maka akibatnya orang yang ada berkecocokan lawan hikam tadi asalnya menjadi ka'annahu waliyun hamim, ka'annahu sadiqun qaribun. Sama lawan kawan sajati nang bakula warga. Sama apanya? Fi mahabbati, yaitu pada cintanya kepada engkau. Jadi apabila ikam melaksanakan suruh kunang di atas tadi, membalas kejahatan orang dengan sabar, hilim dan memaafi, maka akibatnya ujar Tuhan, aku memadakan akibatnya, aku membalas, yaitu aku obat. Sebagai pahamannya aja loh ini, yang tulisannya ditafsirkan itu musuh menjadi pendukung. Itu akibatnya. Jadi kata-kata yang tadi, bahwa cara bapak kalah itu jadi makanan orang, bahwa menangka itu setelah hendak orang, nah, nang lebih tahu Tuhan. Ujar Tuhan tadinya jadi makanan orang, pang. Akibatnya kena tahu kan, musuh jadi pendukung. Bagus kada. Gara-gara bakalah lonong bini tadi itu ini. Sorong misalnya saruan 2 kali karena undangan mendadak yang kedua. Bapada lonong bini aku saruan sekali aja penghanyar, nah diundang orang pukul berapa boleh? Insya Allah kena pukul 10 tuntung aja Pak. Sekalinya pas setengah keraya ada orang bahajat, anu guru ulun bahajat supaya pian pulang kalang garulun bacakan pulang mulut di sana biar jauh ulun tunggu seberataan menunggu ridho benar biar setengah jam aja di sana pian. Mintulah mengabulkan hajat orang bagus, insya Allah. Tulak ke sana setengah 11 hari, makanan pulang bersalaman pas pukul 11 datang ke rumah. Lalu nang bini sehari. Berjanji pukul 10 aja datang pukul 11. Kenapa dengan kayak itu? Bersinggah ke mana pulang? Berdiam-diam aja. Hati dingin, muntung kada menjawab sabar ngarannya. Sekali nang bini ini menunjul pulang kulit sorong. Pak ditunjulnya tahan tuh pulang ke lawang. Nah tahan tuh gahe. Nah, 5 Pak jangan disariki ini.
diampuni aja nang bini. Nah, kenapa habisannya? Sekalinya kasihan ikamnya nang bini. Tuhuk benar aku macam-macam ikam kada melawan-lawan. Maka aku rasanya kada kau membalaskan ikam. Kecuali aku minta maaf lawan ikam. Tapi mau minta maaf aja ikam saya memaafi aja. Tapi rasa kada puas aku minta maaf aja. Sekarang aku hendak mengawinkan ikam pulang lawan si ini. Akibatnya bagus. Jadi nang kata-kata tadi memintu jadi makanan orang, menusara bakalah sakahandak orang itu dusta. Bertentangan lawan Quran. Masa Tuhan menyuruh kita bakalah lamun jagar kita jadi makanan orang. Tuhan kada menyakiti kita. Tuhan menyuruh bakalah pasti kita akan menang. Tapi ujar Tuhan, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Ay wa ma yuqtatil kal khislatal hasanah illa alladziina sabaru. Tapi kada diberi Tuhan membalas kejahatan orang dengan kebaikan tadi, kada awal dibari kecuali orang yang sudah dasarnya penyabar. Jadi kembali kepada dasar dulu. Lamun dasarnya penyabar, kawa mengamalkan perintah Tuhan nang tadi. Nang kada membalas kejahatan orang dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan orang dengan sabar, hilim, pemaaf. Asal dasar dulu, tobiat dulu penyabar. Tobiat dulu pendingin. Lamun tobiatnya memang penyarikan. Si anak ini tobiatnya penyarikan. Pamarah. Artinya abahnya pamarah. Ya kan? Ada penyayang, kainnya pun. Lamun keturunan orang yang memang bahati api, kada kawa dibari sifat yang tadi. Itu kada dibari Tuhan. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Wa ma yu'ta tilkal hasanah, tilkal hasanah illa alladziina sabaru. Kecuali orang yang dasarnya, tabiatnya sudah dingin hati. Jelaslah. Matinya Pak, manusia itu ada yang memang dasar sudah nangaran dingin itu menjadi dasar. Bahajar nyawanya bahati malaikat, lamun dasarnya jiwa kayak itu. Ada kayak nang sedikit-dikit kena, pang, tempeleng, sedikit-dikit, pang, tinjam. Sedikit-sedikit kena, pukulan, apa? Memang dasar sudah dasar bebek, turunan. Menyata turunan orang penyabar, insya Allah. Lamun nang saikong penyabar, nang saikongnya kada penyabar, lalu kawin, anaknya ngarannya Bakisar. Wa ma yulaqaha, sambungan ayat, ay wa ma yuqatil kal khislatul hasanah illa du hawdin awim, ay illa sahibu tawabin awim. Kada bisa dibari perkara yang bagus tadi kecuali orang yang mempunyai pahala yang bersangatan besar. Wa imma yanzaghannaka, in masuk kepada huruf ma, lalu ngarannya idgham bi gunnah. Wa imma ma silah, tidak ada maknanya. Lalu wa in yanzaghannaka,
Nah, itu. Napa maknanya yanzaghannaka aywa in yasrifka anil khuslatil hasanah minas syaitani nazghun ay minas syaitani sarifun fasta'id billah fata'awwad billahi alaihi yadfa'hu anka innahu ya'ni Allah as-sami'u lil qawli al-alimu bil fi'li. Apabila menghalangi akan engkau dari memperbuat nang perintah Tuhan di atas tadi, halangan dari setan. Kan kita tadi sudah tahu suruhan Tuhan membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Hendak mengerjakan kebaikan dihalanginya oleh setan. Jadi kita tahu sudah bahwa perbuatan-perbuatan yang baik ada rintangan. Nang marintang itu hentu. Napa aja pian apabila gawian baik pasti ada rintangannya. Hendak bersedekah aja salah. Aku hendak memberi nafkah, memberi siapa? 10 juta. Hadangi aja sesumat yang datang setan. Kurangi 5 aja. Jadi Pak Ali hati, 5 aja. Kena akan aja dulu, kena akan aja monjok dulu. Kurangi 3 aja. Akhirnya kena, ditunda aja waktunya dulu. Baik tukarakan ke ayam, putar dulu. Jual ayam, tukarkan kambing. Jual kambing, tukarkan ke sapi. Jual sapi, tukarkan ke hidangan. Maka tadi niatan hendak bersedekah 10 juta. Akhirnya ditukarkan ke ayam, kesan modal. Ini setan ampun lah Pak. Pertama disuruhnya, jangan banyak. Kurangi. Padahal orang sanggup 10 juta sanggup. Dan memang ada keinginan hendak memberi 10. Lantaran syaitan yang mahawar, suruhnya kurangi. Suruhnya pusing, putar. Suruhnya tukarakan ke derung, guling. Karena ada kalau duit beguling, ya tukarakan ke derung, guling. Setiap apa kebaikan pasti sudah setan mahawar. Hendak ke masjid sembahyang, ujar setan kada usah kalau ke masjid. Ikam pina buang gail kepala, kalau pina rabah di masjid. Setan ini mahawar banget setiap apa kebaikan hingga diganggunya, hingga dihalanginya. Jadi ujar akal. Apabila setan langkah ini, 5 Pak, Tuhan menyuruh fasta'id billah, minta lindungi dengan Allah alaihi atas mengalahkan si setan tadi. Ya Allah, lindungi ulun dari gangguan setan ini. Ngintut. Jadi mintu ya ka duit 10 juta di tangan, hendak memberi orang, ujar setan kurangi 5. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Langsung kirim duit itu 10 juta langsung. Jangan dikenakan. Pertama a'udzubillah. Namun kalau bisa membaca a'udzubillah, barang aja a'udzubillah. Yang penting dulu fasta'id billah, minta lindungi mengalahkan setan itu billah. Fasta'id billah wa ta'awwad billah alaihi ala setan. Napa jawabnya? Ya dafa'hu anka. Niscaya Allah melawanakan ikam daripada setan. Kalah setan tadi. Nah itu caranya. Jadi jangan melawan serongonan, jangan. Minta tulungi lawan Tuhan. Nah ayat fasta'id ini yaitu dalil bagi kita
ahli sunnah wal jamaah bahwasanya disuruh kita membaca doa atau amalan atau kumpulan doa dan amalan-amalan yang disebut hizib pagi dan sore sakurangnya. Inilah fasta'id billah dalilnya. Sebab kita nih siang malam diganggu setan mengerja perintah Allah. Apabila menjauhi larangan Allah dihaurnya juga, mengerja suruh dihaurnya juga. Maka di sini fasta'id billah, minta lindungi lawan Tuhan. Iya, yang lalu ada amalan-amalan panolak daripada gangguan setan. Seperti hizib Nawawi, seperti Wirdul Latif, seperti lagi Latif Hadda, Latif Umar Al-Abbas, ya kan? Seperti yang lain-lainnya. Sudah adanya fasta'id billah. Ya fa'hu angka. Itu jawab fasta'id. Apabila Tuhan tak menyuruh, minta lindungiakan nyawa lawan unda. Nah, apa artinya? Pasti unda menolong nyawa. Iya, nang jadi tafsirnya, ya fa'hu angka. Niscaya Tuhan melawanakan ikam, mengalahkan setan. Kenapa kan jadi minta tolong lawan Tuhan? Innahu karena bahwasanya Allah as-sami'u lil qawli. Tuhan mendengar bacaan ikam yang minta lindungi tadi. Ngapa arti mendengar bagi bacaan? Aifayujibu. Tuhan menjawab, Tuhan mengabulkan. Al-alimu aibil fi'li, Tuhan mengetahui perbuatan ikam yang kadang membalas kurang tadi. Nah, apa artinya? Tuhan tolongi. Itu artinya. Itu artinya. Kemudian di ayat lain lagi. Di ayat lain. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Tafsirnya. Khudh, ambil olehmu. Al-afwa ay al-yusra min akhlaqin nasi. Wala tabhas anha. Ambil olehmu nang mudah-mudah daripada kelakuan manusia. Jangan engkau mencari-cari nang lainnya. Bahasa kitanya, ambil olehmu akan nang mudah daripada akhlak manusia. Jangan membahas-bahas daripada akhlak manusia. Kan asalnya itu. Ambil sifat pemaaf. Macam apa supaya kita kawal memaafkan kesalahan orang? Nah, ini ayat ini memberi petunjuk jalan. Supaya kawal mengamalkan sifat pemaaf. Lihati kebaikan manusia.